Oke, bagi Iya, akhirnya ketemu lagi. ya, Ini tapi agak beda. ada kamera, Ada kamera, ada lebih kru. proper, ada kopinya. Ya, Oke, eh, topiknya hari ini agak-agak ini nih, agak menarik tapi agak dalam, agak berbahaya juga. Sesuai nih dengan bidangnya Mbak Kiki yang sering-sering, mungkin kemarin ya, sering Ya. ngadepin gitu. Selingkuh. Menurut psikolog, selingkuh itu penyakit atau hobi sih? dua-duanya. Dua-duanya. Iya, Oke. Tapi kalau lebih sering terjadi yang mana? yang lebih sering terjadi itu hobi, Hobi. lebih ke hobi sih. Gimana tuh hobi? Hobi itu biasanya mereka itu lebih ya menyukai perilaku tersebut, dilakukan, ketahuan, dilakukan lagi, ketahuan lagi gitu. Oke. Setelah ketahuan, sudah dilakukan misalnya minta tobat gitu. Hmm. Tapi ternyata masih lagi nih. Biasanya kayak gitu. Kalau hobi itu sulit sih. Nggak akan berhenti ya. Nggak Namanya akan hobi berhenti, kan? bisa berhenti mungkin di posisi kita nggak tahu ya. Setiap manusia itu juga punya insaf yang katanya orang juga ada waktunya dia insaf gitu. Cuma kebanyakan sih sulit gitu. Sulit. Kecuali memang dia udah benar-benar ingin berhenti. Oke, seperti kalau itu. dia pengen berhenti. Ya, Kalau betul. dia nggak ada pengen berhenti gimana? Ya terus-terusan Bisa dia akan nggak? Oke, bisa nggak itu jadi akhirnya berpindah atau jadi penyakit berarti? Oh bisa, Bisa kan? bisa sekali. Jangan-jangan ternyata selain hobi itu dia memang punya gangguan mental yang mengarah ke dia tidak bisa mengontrol hobinya oke. itu. Oke. Ya karena kenapa kita bilang hobi juga karena dia menikmati itu kan. Dia kecuali enjoy. dia, kecuali dia merasa bahwa aku sudah tidak nyaman lagi, mungkin itu bisa kita masukkan itu ke dalam Kegangguan ya. mental. Oke, Iya. selama dia berarti masih enjoy, masih menikmati, tidak ada mungkin sisi distress atau tertekannya, berarti tetap masih dalam ranah hobi ya. Bisa Bisa jadi jadi, itu, kecuali gitu. dia mungkin muncul, aku tertekan, misalnya mencoba berhenti tetapi tidak bisa dan selalu mengusik keluarga, berarti itu masuk penyakit kan? Penyakit dan dia juga udah merasa nggak nyaman, dia ingin berhenti namun dia tidak bisa mengontrol itu. Nggak bisa kontrol. Betul Oke. sekali. Nah, dari case yang mungkin sering ya Mbak Kiki tanganin kan, gitu. Kemudian dampaknya sejauh apa sih akhirnya ending-endingnya kebanyakan nih, maksudnya dari pasangan-pasangan yang memang terjadi nih perilaku seperti ini, ending-endingnya kebanyakan mereka tetap bertahan atau memutuskan untuk mengakhiri atau gimana? 50-50 sih. Oh, 50-50. 50-50. Ketika yang datang itu ada yang memang berusaha untuk tetap mempertahankan karena anak. Anak. Ya, Oke. karena perekonomian yang istrinya mungkin tidak punya pekerjaan seperti itu, yang akhirnya dia ya sudah saya bertahan walaupun suami saya seperti ini gitu. Banyak kok yang bertahan bertahun-tahun tapi memang biasanya akan meledak sih sebenarnya. Itu Oke. dampaknya itu secara psikologis sebenarnya dua-duanya sih yang berdampak. Entah Dua-duanya. itu pelaku, entah itu korban, itu biasanya dari anxiety, depresi, seperti itu. Kenapa? Karena ya ada ketakutan juga, kalau pelaku ya ketakutan ketahuan, Ketahuan. sampainya ya anxiety, depresi dan mungkin akhirnya mengarah ke gangguan mental gitu. Kalau korban Korban? juga kayak gitu. Banyak perempuan itu yang sampai akhirnya gemeter. Ini yakin aku, hampir semua perempuan kalau tahu atau melihat pacarnya atau Pasangannya. pasangannya, suaminya itu selingkuh pasti gemeter. Dan itu juga perilaku yang akhirnya kalau dia akhirnya menemukan lagi bukti atau melihat seperti itu, gemeternya itu pasti hebat. Semakin ini ya, makin menjadi-jadi ya. Betul, dan dia akan kecemasannya akan terus juga OVT itu pasti. Walaupun suaminya ternyata keluar itu memang benar-benar urusan Urusan kerjaan atau pasangannya gitu ya. Kita nggak di sini nggak cuma bilang bahwa itu hubungan suami istri, pasangan pun juga ya
itu akan OVT gitu, akan berpikir bahwa jangan-jangan dia sama ini. Jadi gitu. OVT atau overthinkingnya ini akan semakin terus sering muncul ya. Iya, Apalagi muncul. kalau misalnya Betul. peristiwanya berulang, Ya, iya kan, ya, kayak gitu akan susah gitu. kan, gitu untuk pasangannya suami atau istri mempercayain lagi berarti untuk pasangannya. Sulit, akan trust issue itu Trust pasti. issue. Nah, ini dia. Nah, sebaiknya kira-kira tadi kan ada yang tadi Mbak Kiki bilang ada yang mempertahankan 50-50, mempertahankan bertahun-tahun, tapi ending-endingnya meledak juga kan. Iya. Nah, meledaknya artinya secara emosional gitu kan. Iya. Tapi secara sikap, tindakan mereka memilih tetap bertahan atau juga relationship-nya, marriage relationship-nya tetap dipertahankan atau akhirnya mutusin untuk cerai misalnya. Kalau selingkuh itu biasanya dibarengin kadang lebih sering ya kalau di penyakit ini kayak komorbid ya, tapi sebenarnya ini enggak. Dia kalau selingkuh itu biasanya dengan KDRT akhirnya. Oke. Nah, ketika udah KDRT, laki-laki ketika udah KDRT dia tidak bisa mengontrol itu. Jadi ketika si pasangan ini mempertanyakan, kamu selingkuh beneran nggak? Kamu sama ini nggak? Ya akhirnya emosi yang laki-laki pun juga akan naik gitu. Akhirnya muncullah pertama lempar barang dulu, setelah itu KDRT. Mukul barang, mukul pintu biasanya, Jadi terus tantrum ya. ya betul, terus akhirnya karena merasa dicurigai, karena merasa kayak aduh apapun yang kulakukan dicurigai, karena memang benar gitu, tapi apapun itu akhirnya timbul KDRT ya kita udah tahu ya kalau KDRT itu sama seperti ya kayak selingkuh juga, itu ada fase kan. Oh, ada fasenya? Ada KDRT, fasenya itu yang pertama honeymoon, KDRT dulu. Ketika sudah terjadi KDRT ada permintaan maaf, penyesalan. Setelah penyesalan fase honeymoon, baik-baikan lagi. Setelah itu ada lagi pemicu masalah dan akhirnya KDRT lagi. Itu bulat. Kalau nggak di stop nggak akan berhenti. Makanya kebanyakan kasus-kasus yang awalnya selingkuh, setelah itu timbul KDRT, ya saran kita sih lebih baik berpisah. Gitu. Dan akhirnya ya ke pengadilan agama. Ya, tapi kebanyakan itu banyak pertimbangan ya buat pasangan mutusin untuk pisah itu kan juga pertimbangan yang cukup ini ya, berat juga kan sebenarnya. Berat ya, apalagi ya itu kan secara agama juga dilarang gitu kan, tidak diindahkan gitu. Cuman kayaknya kalau apanya yang dilarang? Cerai. Cerai, ya kan, oke. kan itu dilarang agama katanya. Betul, tidak disukai. Namun ini tapi agama sensitif ya, tapi seiniku aja ya. Seiniku aja, sepengetahuan aku adalah tapi ketika laki-laki itu selingkuh, judi online, KDRT itu boleh. Kenapa? Kalau ada selingkuh, KDRT judi online boleh? Ya boleh. Tapi sebenarnya KDRT juga ini juga nggak cuma fisik ya. Ya betul. Pengabaian psikis kayak gitu, nggak dibantu. Perempuan terlalu mandiri karena suaminya pikirnya cuma cari uang aja, nggak perlu harus membantu perempuan dalam rumah tangga, misalnya mengasuh segala macam, yang kayak gitu juga pengabaian. Ketika istri menangis butuh jawaban dari masalahnya mereka, tapi malah ditinggal, malah nggak pernah diajak ngomong, silent treatment, yang kayak gitu kan itu juga KDRT, jangan salah. Termasuk itu ya? kekerasan dalam psikis. Kekerasan dalam psikis ya. Betul. Dalam rumah tangga. Maksudnya kekerasan psikis. Kekerasan psikis. Kategorinya. KDRT dalam kategori kekerasan psikis. Iya. KDRT nggak cuma fisik. Fisik aja ya. Oke. Sebenarnya ya banyak juga sih sebenarnya. Aku juga beberapa kali ya gitu permintaan pemeriksaan dari masyarakat minta surat keterangan gitu kan buat mereka mengajukan perceraian. Dan ketika di cross check nggak ada kekerasan fisik. Dia kekerasan psikis gitu, diabaikan, diancam, dihina, itu ternyata di pengadilan bisa memproses ya sekarang. Bisa sekarang. Karena apalagi kita sekarang dibolehkan psikolog klinis untuk menjadi saksi ahli di pengadilan agama. Boleh sekali. Aku udah 2 kali. 2 kali? Kayaknya aku lebih deh. Kalau aku
Kalau di pengadilan perceraian. negeri kan oke, tapi kalau Pengadilan agama. pengadilan 2 kali. Oh, aku lebih kayaknya ada 5 kali. Ya, Jadi, kamu banyak saksi. menceraikan orang Iya berarti. makanya itu Kamu agak itu. agak ini Hati-hati. juga sih. Iya makanya kadang satu sisi dilema sih. Kadang Betul. takut juga dicap kan ini psikolog klinisnya suka nyeraikan orang nih gitu. Ngasih Nah, rekomendasi. Aku udah 5 betul. kalian kali jadi saksi ahli orang perceraian di pengadilan agama. Tapi Gitu. it's okay sih, kamu kan belum nikah, Ya tapi aman. kan ada dasar juga kita karena ada Iya permintaan sih, kan. betul. Karena memang ada undang-undang ketika kita periksa juga memang ada ciri-ciri klinis bahwa si istri ini mengalami kekerasan psikis. Dan gitu nggak kan. mungkin juga kita nolak Iya, nggak mungkin permintaan juga. itu. Betul. Iya sih. Karena kita nakes, nggak boleh. Iya, nakes kita nggak boleh. Kita profesional aja kan. Yap, kayak gitu. walaupun dak-dik-duk juga kan. Betul. Nah, tadi sempet ya, sebelum ini kan aku live juga kan, topiknya sama gitu, macam-macam pertanyaannya gitu. Terus kayak ada yang nanya, kira-kira tanda-tanda gitu ya, misalnya tanda-tanda yang bisa diamatin, yang paling gampang atau yang paling sering muncul mungkin dari experience Mbak Kiki ya, sebagai psikolog klinis yang sebelumnya menangani banyak kasus rumah tangga gitu kan, ya walaupun dalam konsep kekerasan kan gitu. Iya. Kira-kira tanda-tandanya gitu secara umum yang bisa dilihat oleh pasangan baik istri ke suami, suami ke istri bahwa ada oh ini selingkuh nih apa mungkin ciri-ciri mikronya atau makronya yang bisa di Kadang gini, pasangan selingkuh itu kadang kita juga nggak. Kalau yang laki-laki mungkin dia lebih care-nya tuh lebih kurang mungkin ya. Oke, care-nya Suaminya akhirnya nggak care lagi, terus juga ya mungkin nafkah masih, namun tidak seperhatian yang bisa merasakan itu sebenarnya pasangannya sih, korban gitu. Dan ya kalau kita lihatnya dia kalau di luar ini ya nggak care lagi, terus walaupun nafkah masih, terus juga suami lebih ngerasa lebih nyaman di luar dibanding di rumah, yang seperti itu bisa, jadi itu bisa, tanda ya. Namun kebanyakan itu kalau perempuan itu mereka lebih sensitif sih, merasa bahwa ini kok beda gitu, walaupun ada yang kayaknya lain. biasa aja dijalanin, tapi pasti biasanya perempuan itu lebih punya intuisi yang lebih kuat sih dengan pasangan. Kenapa? Karena itu pasangannya. Yang pertama dia sangat menyayangi pasangannya, dia sangat mencintai pasangannya, sampai akhirnya dia juga bisa merasakan bahwa sayang, cinta kadar suaminya atau pasangannya itu nggak suami aja sih, istri juga mungkin pasangan selingkuhnya yang istri pelaku gitu itu akan berkurang, akan beda. Itu mereka akan beda merasa. ya feelingnya ya. Karena kalau perempuan kan dia afeksi sekali kan Iya. ke pasangan, bukan hanya logika kan gitu, lebih ke perasaan gitu. Jadi lebih hal-hal yang kecil pun mungkin Lebih perubahan peka. lebih peka gitu. Betul. Beda mungkin kalau laki-laki karena dia logis, hanya melihat permukaan, perubahan kecil dari istrinya dia nggak begitu ngeh gitu ya bahasanya mungkin. Makanya tadi itu kan kita sempat bahas di awal nih sebelum mulai, karena perempuan main cantik tadi ya. Perempuan main cantik gitu ya, karena laki-laki apa tadi, ceroboh, sembrono. Iya, kalau Jadi laki-laki sehingga- kan untuk menunjukkan ininya dia kan akhirnya dia dengan datang, ingin ketemu gitu. Sedangkan perempuan itu sebenarnya juga, aku nggak tahu ya, tapi ada beberapa klien yang bilang bahwa pasien ya, kalau dia pernah, ya dia mengakui bahwa dia selingkuh. Tapi kayaknya nggak selingkuh deh Bu, katanya kayak gitu. Kenapa nggak selingkuh? Karena cuma lewat chat, kayak gitu, nggak ada keinginan untuk bertemu kayak gitu. bersentuhan Enggak. Jadi mungkin mereka hanya mencari rasa nyaman. Seperti itu. Sedangkan kalau laki-laki kan kalau selingkuh rata-rata Rata-rata harus ingin ketemu karena kontak fisik. fisik gitu ya. Kontak fisik. Kalau perempuan cenderung pemenuhan mungkin kebutuhan emosional. Betul. Kalau laki lebih ke biologis atau seksual ya. Oke. Banyak kan kayak gitu sih. Di situ ya. Iya. Makanya kadang juga perempuan ya tadi karena susah terpergok atau ketahuan karena mereka tidak yang Cuma via chat. via chat, telepon gitu kan, seperti itu. Yang Itu misalnya lebih dari cenderungnya rumah ke situ, mungkin ada juga yang fisik, cuma lebih ada juga cenderung. cenderungnya nggak langsung gitu ya. Oke. Nah, kira-kira
apakah nah kemudian gini dari perspektif mungkin dari kasus yang lain. Karena kan secara umum kan memang tadi kalau perempuan cenderung emosi, kalau laki cenderung mencari pemenuhan biologis. Ya. Selain itu, kira-kira mungkin alasan atau dasar dari perilaku selingkuh itu muncul apa sih gitu? Selain dua faktor Karena besar tadi kenyamanan. gitu. Tapi lebih sering itu sih. Lebih sering itu ya? Tapi ada juga yang karena faktor ekonomi ada juga. Faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi ada juga yang merasa tidak pernah dinafkahi. Aku pernah ketemu tuh. Dia nggak dinafkahi, akhirnya dia mencari laki-laki lain yang mampu untuk menafkahinya secara ekonomi ya. Bukan nafkah batin. Nafkah batin ya. Nafkah batin? Bukan nafkah batin, tapi lebih ke materi. Itu ada juga yang ada seperti juga ya itu. kasusnya ya. Oke. Terus apalagi ya kalau perempuan itu yang aku sering baca sih ya lewat-lewat lah di media sosial kayak gitu yang perempuan itu kalau selingkuh yang benar-benar selingkuh tuh itu karena memang dia benar-benar udah mati rasa sama suaminya. Nah, mati rasa. aku sering juga beberapa kali nanganin pasien, ibu-ibu, wanita gitu ya. Dia tuh betul-betul mati rasa sama suaminya. Akhirnya dia ada yang milih selingkuh, ada yang milih mau selingkuh, baru mau selingkuh gitu. Tapi dia satu sisi mau cerai, mau pisah itu agak masih ragu-ragu, sungkan, bukan sungkan sih, kayak masih menahan gitu. Tapi sebaiknya kira-kira kalau case-nya begitu sebaiknya apa sih? Pisah lah. Pisah aja ya? Iyalah, daripada kasihan gitu. Untuk apa mempertahankan rumah tangga demi anak kalau misalnya memang nggak ada keharmonisan lagi. Kita menikah itu kan sebenarnya karena ibadah ya. Ya, betul. Tapi kalau ternyata ibadah itu tidak bisa kita laksanakan, adanya jolim untuk dua-duanya. Mending pisah dan cari kebahagiaan masing-masing gitu. Ya nggak sih? Setuju. Minum dulu. Silakan. Kamu nggak minum? Sambil santai. Oke. Terus tadi ada pertanyaan saat aku live. Kalau misalnya dia juga udah nikah, terus pertanyaannya lucu juga sih ini. Terus dia punya keinginan mau selingkuh. Nah itu kira-kira gimana tuh? Baik dari laki-laki atau perempuan, udah nikah nih, tapi kok ada pikiran ya gitu, kayak rencana mau selingkuh gitu. Kayaknya harus ke psikolog dulu deh. Harus ke psikolog kan? Kenapa? Kita juga harus tahu kenapa sih sampai ada keinginan untuk selingkuh. Berarti kan ada something di keluarganya, ada sesuatu dengan pasangannya gitu. Ada sesuatu nih ya. Berarti harus dia pergi konsultasi kan ke profesional. Iya, harus konsul ya. Terus ada satu lagi, itu yang menarik juga. Dia selingkuh karena biar dia nggak posesif sama pasangannya. Nggak ada. Alasan kan itu? Nggak ada. Ya mending posesif lah sama pasangan. Iya kan? Justru malah pasangan akan senang kan? Posesif, agresif, itu sebenarnya pasangan suka kan? Suka ya? Iya, apalagi laki-laki, iya nggak? Laki-laki ke ininya, ke kalau misalnya kalau perempuan yang agresif, posesif, kamu suka nggak? Suka sih. Iya kan? Itu. Tapi kalau ini laki-laki nih dia bilang dia selingkuh karena biar dia nggak posesif sama istrinya. Ya nggak alasan sih itu kalau menurutku. Oh gitu. Nah, nggak itu tahu berarti sih. alasan ya. Oh oke. Sip. Kalau gitu mungkin kita break dulu. Oke. Kita break dulu nanti kita lanjutkan lagi. Iya. Oke. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Ya, oke kita lanjut lagi. Nah ini ada beberapa pertanyaan juga sih yang lain gitu, yang mungkin
akan menjadi sering gitu ya, yang dipertanyakan atau menjadi terngiang-ngiang di kepala setiap orang gitu. Karena kan fenomena selingkuh ini seperti gunung es ya, Mbak Kia. Ya nggak sih? Hah? Iya kan? Seperti fenomena gunung es nggak? Di permukaan kayak... Tapi hampir semua pasangan kayaknya pernah deh selingkuh. Hampir pernah. Berarti artinya setiap orang itu tahu dong berarti pasangannya selingkuh. Saat ini ya, maksudnya kayak... Bukan pasangan yang tahu, maksudnya salah satu itu biasanya ada... melakukan perselingkuhan gitu, walaupun nggak fisik. Kita kan juga perselingkuhan ini nggak cuma hanya fisik. Oke, nggak hanya fisik. Nggak cuma hanya fisik. Psikis juga. Selingkuh psikis juga, iya, nyari kenyamanan, chat, telepon, yang kayak gitu, perhatian, gitu ya. Rekan kerja, bisa aja bisa kan? Ya bisa lah. Apalagi rekan kerja itu yang ketemunya lebih intens. Ya, betul. Terus juga misalnya nih kayak ini apa pinjam apa terus dibantuin yang kayak gitu, atau kerjaannya ini nggak kelar-kelar dibantuin di handle kayak gitu. Selalu ringan tangan. Ya itu kan sebenarnya ringan tangan mukul ya. Ya itu bisa jadi pemicu sebenarnya. Oke. Ya tadi gitu. seperti bahas juga terlalu friendly gitu ya. Bahasanya terlalu friendly atau terlalu loyal. Nggak semua orang friendly. Iya, friendly dan loyal kan. Tapi orang selingkuh juga nggak semuanya dia harus friendly, nggak sih? Enggak ya? Iya, orang kaku pun juga bisa selingkuh. Orang kaku juga bisa. Jadi nggak harus yang terlihat supel. Malah kadang orang supel juga nggak terlalu apa? Bukan, ya mungkin dia supel, tapi mungkin yang menerima bantuan dia atau yang friendly tapi ini, tapi mungkin bisa jadi orang yang supel, yang friendly itu juga belum tentu dia pelaku itu, belum tentu, mungkin ada yang mungkin baper aja gitu kan. Nah, ya. Tapi dianya sebenarnya nggak ada niat kayak gitu. Nggak ada tujuan, tapi jadi, yang menerima ini yang mungkin beda persepsi. Kalau kita bilang sih ciri yang kepribadian apa, mungkin ekstrovert introvert yang itu kayaknya kalau untuk itu masih belum ketemu sih. Ya? Iya. Kalau kepribadian ekstrovert iya, introvert. Tapi kalau kayak ada gangguan mental yang bukan gangguan mental, gangguan kepribadian yang NPD, BPD, terus sama bipolar. Itu ADHD mereka punya resiko. Kalau yang ADHD kan ada di dewasa ADHD, karena kan dia punya gangguan impuls. Kira-kira ada nggak pernah nemui kasus orang dewasa dia ternyata punya ADHD, ternyata juga memiliki gangguan impulsnya ke perilaku selingkuh? Pernah nemuin? Belum pernah nemuin, jadi belum ini. Cuma kalau untuk orang-orang yang tadi gangguan impulsif, kan belum tentu dia ADHD kan? Ya, hanya impulsif aja. Nah itu bisa tuh. Bisa juga ya? Iya, karena dia nggak bisa ngontrol perilaku tersebut. NPD, karakteristik apa yang bikin dia jadi muncul nih perilaku? Karena dia selalu merasa dirinya penuh pesona. Superior. Ya akhirnya orang juga tertarik gitu. Kayaknya aku ini deh, aku lebih mudah deh untuk mendapatkan ini. Aku lebih mudah deh untuk merayu ini. Aku lebih mudah deh kayaknya bisa membuat orang tertarik gitu karena pesona. Dia ngerasa pesonanya cukup tinggi ya. Oke. Ya kan? Kemudian aku yang nanya, kamu berarti BPD. Kalau BPD gimana? ya kalau BPD itu jadi karena dia punya ketidakstabilan emosi kan. Ya, betul. Emosi, kemudian dia itu orang-orang BPD itu kalau misalnya dia dengan pasangan, pasangannya tidak bisa memenuhi afeksinya atau menghandle moodnya yang unstable, dia akan mencari orang lain yang akan membuat dia bisa nyaman. Nah, orang dengan BPD itu juga berubah-berubah tuh secara konsep rasa senangnya dengan pasangan. Dia kalau kecintaan cinta banget, tapi kalau dia benci banget. Sehingga kalau dia di fase dia lagi benci banget, devaluation namanya, dia akan bisa mencari orang lain untuk kenyamanannya. Karena dia ngerasa pasangan ini benar-benar sudah melakukan keburukan atau kejahatan sama dia, gitu. Padahal dianya aja yang meresponnya secara berlebihan. Tapi dia udah namanya BPD kan, namanya dia borderline personality. Jadi sehingga ketika pasangannya cuman misalnya nih telat ngangkat telepon atau misalnya nggak bales cepet, itu si orang BPD itu akan menganggap pasangannya udah nggak cinta sama dia, dan dia pun juga akan mutusin untuk oke, aku menghentikan perasaanku ke pasanganku dan aku layak aja, sah-sah aja untuk cari orang lain.
Nah, jadi orang dengan BPD itu besar juga memang Resiko resiko perilaku selingkuhnya. selingkuh. Tapi itu dalam konteks gangguan ya, Ya. gangguan. Dan itu kan perlu Betul. kita cross check apakah memang orang-orang dengan selingkuh ada seperti itu gitu kan. Makanya jadi bisa dua-duanya kan bagi bisa Bisa. ada karena penyakit, bisa juga karena hobi gitu. Bipolar pada masa dia maniknya. Itu kan dia juga bisa akhirnya yang suka dengan orang menggebu-gebu, tapi biasanya mereka juga hanya fisik aja sih. Hanya fisik ya? Iya, nggak pakai perasaan. Nggak pakai perasaan. Iya. Oke, karena hanya memuaskan sensasi euforianya. Iya. Ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan nih dari teman-teman yang di balik kamera. Oke. Katanya, kalau genetik, bisa nggak sih selingkuh karena genetik? Misalnya dia punya saudara, punya orang tua yang mungkin bukan hobi selingkuh, tapi mungkin hobi Ada hobi yang khasiat itulah ya. hobi membangun Relasi. keturunan. Relasi, membangun ini, ya. Kita mungkin kalau genetik itu ya belum pernah baca jurnalnya yang Belum pernah. secara genetik ya. Namun bisa aja karena meniru modeling. Ya, Proses belajar proses belajar itu dari sebelumnya. Orang Oke. terdekat, dilihat dan kayak dari gitu. kecil gitu ya. Ya. Dari kecil dia belajar melihat, terutama mungkin dari orang tuanya yang sama Ya. secara jenis mungkin oh begini konsep marriage pernikahan, oke aja kalau punya pasangan lebih gitu ya. Dan itu bisa menjadi muncul diikutin. Ya, jadi mungkin bukan genetik ya bahasa. Ya, karena dia orang Proses terdekat belajar. dia proses belajar itu. Secara teori belajar ya. Ya. Oke. Tapi aku pernah sebenarnya sih baca kalau dari riset ada penelitian ya? sebenarnya ada dari genetik gitu ada karena dia punya dari sistem impuls sebenarnya dari sistem impuls atau reward system yang memang terfiksasi kemudian itu menjadi genetik gitu di DNA-nya individu tersebut laki-laki itu dan dia punya keturunan itu bisa menurunkan walaupun memang tidak langsung nih misalnya dia hobi misalnya berpasangan kemudian apakah langsung ke anaknya nggak juga sih bisa jadi beresiko tapi bisa jadi ke cucunya gitu dia nggak langsung ke keturunannya langsung bisa jadi ke cucunya nanti buyutnya cicitnya seperti itu. Dia tidak langsung sih. Ada. Aku ada baca beberapa riset udah lama. Oke, note. Jadi harus kita lihat juga ketika kita ketemu pasien dengan entah itu korban, entah itu pelaku, kita harus melihat riwayat dari keluarga. Riwayat keluarganya, betul. Ya, karena kita biar memastikan kan seperti apa polanya. Makanya nggak gampang ya untuk kita melihat atau misalnya kalau kita pengen tahu selingkuh nih kenapa penyebabnya gitu ya. Otomatis akan memakan waktu yang panjang ya. Banget. Kita juga harus memilah ini dia ternyata karena memang perilakunya yang maladaptif aja, yang salah aja, atau karena memang dia memiliki gangguan itu, atau karena memang yang tadi gen itu. Karena gen tadi, oke. Nah, micro cheating. Kalau dari point of view-nya Mbak Kiki gitu ya sebagai psikolog klinis yang biasa nanganin juga kasus-kasus gini yang sifatnya kecil lah ya dia udah masuk dalam hal penyelewengan atau selingkuh tapi masih dalam skala mikro atau kecil atau yang gimana contohnya ya mungkin misalnya contohnya kayak ngeliatin ngasih makanan jangan dibahas. Oh, oke. Nanti dikasih pecel. Oke. Ya. Ya. Ke distrak ya. Distraksi. Jadi buyar nih. Oke. Misalnya. Pernah ya merasakan itu? Kan aku cuma ngomong. Iya. Misalnya lihat foto. Lihat foto misalnya gitu. Ya lihat foto. Nyukain, like bukan kayak gitu. Bukan pasangan sahnya. Di like kayak gitu. Di like. Nah gitu kira-kira termasuk micro cheating atau micro selingkuh gitu bisa nggak? Fotonya foto gimana dulu? Foto biasa aja, misalnya kayak cuman dia selfie, cuman mungkin lagi makan atau apa, terus diliatin. Kalau terus-terusan, ya mungkin sesuatu ya akhirnya mengarah ke arah
menyukai, mengidam-idamkan bisa jadi kan. Tapi kalau cuma aku juga sering sih kalau lihat feed pas scroll aja ada temanku yang share ya tak love aja biar dia banyak like-nya kan semakin orang suka Iya sih, gitu kan betul. gitu. Jadi kayak kalau dia cuma nge-love-nya cuma random aja sih enggak, tapi kalau memang yang dibuka atau kalau dia itu sering dilihat terus pasti di love kayak gitu. Kalau memang tujuan dia mengidamkan kayak gitu ya bisa aja mengarah ke Sana ya? perselingkuhan. Oke, kalau ada unsur mengidamkan tadi ya, lihat Iya. lagi dari motifnya dia kan. Atau juga mungkin yang diidamkan ini juga akan merasa loh kok sering nge-love kayak gitu. Akhirnya kan akhirnya ada timbul nanti chat-chatan. Iya, Ya, iya, bisa iya, jadi iya. akhirnya sampai ketemuan kayak gitu. Bahaya juga kan atau kirim-kiriman quotes gitu. Kirim-kirim, Iya nggak? ya. Kirim-kiriman Gitu. quotes. Tapi bisa jadi kirim-kiriman quotes kan mungkin karena untuk motivasi aja gitu sebenarnya, bukan ada unsur untuk micro cheating atau ada unsur motivasi tertarik. Ya Lebih- enggak lah, tergantung orang yang menerima juga Yang sebenarnya. menerima Kalau kan. dia baper dengan ngerasa, oh kayaknya dia perhatian deh sama aku, akhirnya chat-chatan kayak gitu yang merasa bahwa diperhatiin ya beda juga gitu. Tergantung sih sebenarnya perselingkuhan itu tergantung orangnya masing-masing. Oh, oke. Nah, kayaknya kalau kita aja ngobrol kayaknya nggak seru ya. Jadi Ya kita harus nanya juga. boleh. Di balik kamera kita Apakah ini ada mereka 100.000 ada yang orang. selingkuh, Suaranya kayak mana gitu? dulu suaranya? Ah. Nah mungkin ada yang mau nanya nih, teman-teman boleh ke pengalaman pribadi atau pengalaman di sekitarnya boleh ya nanya. Yang mana? Contoh mikro cheating tadi Kak. Oh micro cheating tadi contohnya. Tadi kan selain tadi misalnya kayak nge-like gitu. Terus apa lagi Mbak Ki? Kalau misalnya tadi Kan tadi udah Selain kasih nge-like, makanan, kasih makanan, nawarin kayak gitu. nawarin itu termasuk Termasuknya tergantung tujuan yang perempuan itu apa ngasih gitu karena Tujuannya, dia oke. ya kalau sekedar memang mau nawarin aja nggak masalah tapi yang sampai akhirnya menawarkan terus menerus yang kayak gitu diulang-ulang kayak gitu kan itu bisa juga bisa juga ya. mengarah ke situ lah Oke. perhatiannya. Oke, kalau misalnya tidak berkaitan dengan orang lain, misalnya dia contohnya kalau tadi kan udah nge-like foto orang kan, terus kalau misalnya dia menikmati tontonan dewasa atau vulgar sendiri gitu, termasuk nggak? Termasuk apa? Tadi Dia micro jomblo apa cheating. enggak? Berpasangan. Berpasangan. Kayaknya termasuk deh. Termasuk. Tapi kan dia Tapi kan oh dia bukan tidak bukan ada, bukan sih. Tidak Bukan sih. ada komunikasi. Enggak. Tidak Ulang, ada ulang. komunikasi, Reu, kan? reu. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Berarti artinya micro cheating ini dilakukan tadi yang tidak harus selalu ada unsur selalu dekat, tapi bisa kayak jarak jauh kayak tadi ya, memberi perhatian berupa bantuan kecil, memberi makanan kecil. Oke. Terus Ya kan, terus mungkin nge-like dan komen gitu ya. Iya. Atau Ya, kalau misalnya pasang chat-chatan kayak gitu. status gitu kayak kayak apa? status yang seolah-olah mungkin dia mengagumi atau misalnya dia di luar rumah dia habis mungkin bercengkarama nih gitu. Terus dia mengekspresikan rasa nyamannya di status gitu. Bisa nggak sih dia dan dia niatnya adalah biar si orang yang dia berikan atensi ini di luar rumah tadi itu ngelihat statusnya dia gitu. Itu bisa juga nggak sih masuk dalam micro cheating? Tujuannya dulu kita kan nggak Tujuannya. tahu gitu. Kalau kita cuma melihatnya kita sebagai orang yang di luar mereka gitu kan, Ya. oh itu mungkin buat istrinya gitu. Oke, mungkin buat Atau istrinya. buat suaminya gitu kan. Oh. Buat pasangannya. Tapi kalau memang dia tujuannya untuk itu ya sama aja. Oke. Maksudnya kan ada keinginan gitu kan. Kalau ternyata itu bersambut, ya udah akhirnya akan terjadilah yang benar-benar perselingkuhan Oke. seperti itu. Tapi kalau misalnya bagaimana tahu ya kalau misalnya dia kan bukan untuk pasangan. Misalnya dia jarang nih bikin status-status gitu. Tapi tiba-tiba dia bikin status yang agak-agak romantis atau mengarah ke lagi kasmaran kayak gitu.
Tapi kebanyakan sekarang orang random bikin status Random ya? Iya, aku aja sering bikin status, nggak sedih aku random. bikin status ngelihat ini kayaknya bagus deh kata-katanya, Iya sih share ya. aja. Kadang Tapi kan akhirnya kita- ketika orang betul. lihat, wah ini ada apa-apa nih sama dia nih, padahal nggak Sering kayak tuh. gitu. Padahal Iya. ya bener. Kadang Iya. kita random juga kan, pasang Betul. status itu kan nggak harus selalu relate dengan apa yang kita rasakan saat itu Iya, kan, malah sebenarnya. kadang orang yang biasanya sering pasang status tiba-tiba nggak pasang status yang kayak gitu. Aku punya temen yang dia bilang kalau dia lagi lagi patah hati, lagi apa, statusnya kenceng. Tapi kalau dia lagi apa-apa, ya udah aman aja, nggak ada yang sampai titik-titik statusnya tuh yang saking banyaknya jadi kecil-kecil banyak kayak ya. gitu. Nah, Oke. cuma tapi ada juga yang dia pasang status galau, padahal memang ternyata dia nggak lagi apa-apa, lagi baik-baik saja. Malah ketika dia nggak pasang yang happy atau dia nggak ada pasang status sama sekali, ternyata dia lagi terpuruk. Jadi macam-macam sih. Jadi nggak bisa kita pastikan orang tersebut moodnya lewat status, ya bisa, tapi nggak semua orang. Nggak semua orang ya. Ya. Oke. Ya, menarik banget ya pembahasannya. Oke. Ya, apa namanya, dalam dan kompleks sekali ya memang Betul. pembahasan terkait selingkuh ini gitu ya. Iya. Ya, dan memang tadi ya nggak harus selalu itu penyakit maupun nggak juga selalu hobi gitu ya, tapi bisa kedua-duanya gitu ya. Yang dimana kalau untuk memastikannya kita mesti ke profesional ya. Betul. Betul. Boleh kemana kalau mau ngecek? Kalau mau ngecek Psikiater, psikolog, bisa. psikolog Psikolog klinis. Boleh ke Mbak Kiki ya di Parikesit Boleh. Boleh. Ke Setiap kamu hari juga apa? boleh. Senin sampai Jumat. jam 8 sampai jam 3. jam 3 boleh. Oke, nanti boleh teman-teman ya, mungkin kalau yang ada di belakang kalau mau konsul silakan. Silakan Silakan pilih. pilih mau yang mana, mau yang Mbak Kiki atau Akbar boleh. Silakan. Boleh. Oke, Mbak Kiki, thank you buat ngobrol. Sama-sama. Akhirnya kita melanjutkan Makasih ya lagi. kopinya. Sama-sama, minum dulu. Oke. Oke, nanti ketemu lagi di next podcast ya. Ya. Ready Temanya? ya? Temanya nanti kita diskusikan. Oke, atau ada yang mau kasih ide boleh. Nanti kita akan tanya lah ya. Iya, kalau idenya banyak kita kocok. Oh, kita Jadi nanti kita ini ternyata voting ini ya, atau voting. kita polling gitu ya. Kita Boleh, pilih boleh. nanti ya. Oke deh. Sip, thank you Mbak Jadi Kiki. spontanitas. Sampai ketemu lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, Oke. sama-sama, sehat selalu. Ya.